warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kirim kita semua untuk tetap istiqamah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah tetap memberikan kita keistiqomahan dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran selanjutnya di kitab Safinatul Najah li Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nafa'anallahu bi'ilmihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ila qol alamatul bulugh. Ya, insyaallah baca orang-orang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 baris kedua. Alamatul bulugh. Thalathun. Tamamu 15 sanatan bil zakari wal unsa wal ihtilamu fil zakari wal unsa li tis'i sinin wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berbicara tentang kewajiban, ya. Ada beberapa hal yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita dalam amaliyah, seperti sholat, ya. Sholat, puasa, zakat, pergi haji, semua itu Allah wajibkan kepada kita. Tapi kepada siapa? Kepada kita, dan ada syaratnya. Buat orang yang mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dijelaskan dalam kitab ini. Pelajaran kita pada malam hari ini tentang apa? Tentang ciri-cirinya orang yang balik. Sebenarnya mu'alif ini mengisyaratkan kepada yang mengajar ataupun guru ataupun siapapun yang membaca kitab ini untuk merincikan lebih rinci lagi tentang balik. Itu orang-orang yang diwajibkan kepadanya untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Jadi kalau lebih umum lagi, orang-orang yang memiliki kewajiban ini adalah orang-orang yang mukallaf. Kita keluar daripada kita, ya. Penjelasan daripada orang-orang yang mukallaf. Syarat daripada orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang Allah kasih beban, Allah kasih kewajiban untuk menjalankan apa yang telah Allah wajibkan, yaitu namanya mukallaf. Yang pertama adalah orang-orang yang berakal. Yang pertama adalah berakal. Jadi di luar daripada orang yang berakal itu
gila. Jadi orang gila tidak ada kewajiban baginya untuk sholat. Jadi kalau kita nggak sholat, kita sama kayak orang gila. Orang gila kita mau kasih ilmu, kita kasih pelajaran, kita kasih nasihat, kita kasih ceramah, nggak bakal paham. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Tapi kalau kita masih bisa dinasehatin, kita masih bisa dikasih ilmu, dikasih pelajaran, berarti insya Allah kita orang berakal. Wajib nggak kita sholat? Wajib bagi kita untuk sholat, karena kita semua berakal. Jadi kalau kita nggak mau sholat, kita nggak mau puasa, gila dulu. Cari hal sesuatu yang membuat kita gila, ya, yang bisa bikin kita gila. Kalau ente nggak mau sholat, kalau kita mau sholat, kalau kita nggak mau gila, berarti kita harus sholat. Itu yang pertama adalah orang yang berakal. Di luar daripada berakal itu gila, dan dia tidak mendapatkan kewajiban dari Allah. Tidak dibebankan baginya kewajiban seperti sholat, puasa, zakat. Orang gila nggak ada kewajibannya, nggak ada hisabnya. Ya, pertama adalah berakal. Yang kedua baru masuk ke dalam kitab. Syarat daripada mukallaf adalah orang-orang baligh, yang telah akil baligh. Orang-orang yang akil baligh. Jadi kalau belum balik, seperti anak kecil, ya, belum ada kewajiban bagi anak-anak kecil itu untuk menjalankan sholat, puasa, zakat. Tapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya, nyuruh. Dalilnya apa? Dari Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat indah apa? Indahum abna'u sab'in wahum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Berarti umur 7 tahun ini masuk ke dalam bab yang namanya tamyiz. Ya, tamyiz itu golden age, 7 tahun. Rata-rata anak-anak yang umur 7 tahun itu golden age, masa keemasan, ya, masa meniru. Jadi apa yang dia dengar masuk ke dalam otaknya. Seperti kita masih kecil nih, kita sholat ikut-ikut orang tua kita sholat ke musola. Pernah nggak kita ngafalin surat Al-Fatihah dari kecil? Pernah nggak ngafal surat Al-Fatihah? Nggak pernah. Tapi kita otomatis langsung hafal. Karena apa? Karena dibiasain mendengarkan surat Al-Fatihah ketika sholat. Itu di mana? Di musola. Ketika kita sholat berjamaah, ketika imam membacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pernah enggak kita ngapalin? Enggak pernah. Itu masuk sendiri. Karena apa? Karena dia sedang dalam keadaan masa keemasan, mendengar. Jadi apa yang didengar langsung masuk. Jadi kalau misalkan anak itu dibiasakan datang ke majelis ilmu, datang ke mushola, datang ke masjid, jadi yang didengarkan itu hal-hal yang baik. Al-Quran yang didengarkan, ilmu yang didengarkan. Jadi gampang hafal, jadi gampang masuk ke otaknya. Anak kecil kalau dengar sesuatu masuk ke otaknya, sampai tua dia gak bakal lupa. Coba kita, pernah gak kita bakal lupa Al-Fatihah? Gak pernah. Karena dibiasakan, dan juga dari kecil kita sudah diperdengarkan, sudah nempel di otak kita surat Qul huwallah. Jadi kalau misalkan anak kita sering didatengin ke majelis ta'lim, sering didatengin ke masjid-masjid, sering datangin ke musola-musola, nanti masuk sendiri ilmunya tuh dari Al-Quran. Kalau misalkan di masjid ada yang rajin baca murotal, anak kecil diperdengarkan murotal, ya, hafal sendiri di Al-Quran nantinya. Makanya itu kita biarkan mereka bercanda loh. Aturan datang ke sini, suruh masuk, ya, diperdengarkan ilmu, diperdengarkan maulid. Biar apa? Biar nempel ke kuping dia, otak dia meresap sampai dia tua nggak bakal lupa. Ya udah apa? Contohnya udah ya, seperti kita ini, kita nggak pernah hafal surat Al-Fatihah, Qul huwallah nggak pernah kita hafal, tapi kita hafal sendiri karena
diperdengarkan masuk ke otak kita, karena masa 7 tahun itu masa keemasan. Tapi kalau anak kita didengarkan apa musik-musik, ya, masih kecil didengarkan lagu Inggris, ya, musik-musik Inggris, terus apa lagi, kata-kata kasar, ditaruh di pergaulan yang nggak benar, ya, yang mana pergaulan tersebut kebanyakan kata-kata kasar yang dikeluarkan, itu nempel sendiri di otak dia. Anak kecil, coba contohnya tuh, misalkan siapa yang anak kecil yang sering kita gendong sini, kita suruh aja ngomong satu kata yang nggak berkenan, kita ngomongin ke dia, sampai besok hafal, ingat terus dia, bacot loh. Ya, sering kita dengar anak kecil kayak gitu. Kita lagi ngomong gini, tiba-tiba dia nyautin, bacot loh. Siapa yang ngajarin? Kenapa? Dia langsung mengerti sendiri, langsung di otaknya tuh sampai tua, bacot lu, bacot lu, bacot lu. Dia bakal meresap sendiri. Kenapa? Karena anak kecil itu masa mendengarkan. Ya, apa yang dengarkan langsung masuk ke otaknya, langsung dihafal. Makanya anak-anak kecil kita dengerin Al-Quran, hadis-hadis Nabi, biar nanti udah gede gampang, enak. Kalau mau diajarin agama, dia sudah hafal duluan. Itu namanya usia tamyiz tuh 7 tahun, sekitar 7 tahun. Dan ciri-ciri daripada orang-orang yang tamyiz, anak-anak yang tamyiz ini, dia bisa membedakan mana antara, kalau bahasa Arab, yufarriqu baina jamrah wa tamrah, membedakan antara bara api dan roh ataupun kurma. Jadi misalkan dihadapkan di anak kecil ini antara bara api, yang satu bara api di piring, yang satu lagi kurma di piring. Kalau misalkan anak kecil ini milih kurma, berarti anak kecil ini sudah bisa membedakan mana yang nggak membudoratkan bagi dia. Itu namanya udah tamyiz, udah bisa bedain. Tamyiz kan bedain apa? Bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Ciri-ciri ataupun alamat dari tamyiz yang paling bagus adalah dia bisa makan sendiri, minum sendiri, buang air sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Itu namanya udah tamyiz. Sekitar 7 tahunan, anak-anak 7 tahun insya Allah udah bisa semua. Kalau nggak dimanja, tapi kan banyak anak sekarang dimanja terus ya. Nih, dimanja, kasih handphone, ya. Jadi udah nggak bisa lagi tuh namanya makan sendiri anak kecil 7 tahun zaman sekarang mah. Madam, kita sendokin, mandi minta dimandi, mandiin, cebokin. Itu tamyiz. Syarat yang pertama adalah berakal daripada orang mukallaf. Yang kedua adalah baligh. Syarat yang kedua dari mukallaf ini adalah baligh. Jadi yang dijelaskan oleh musannif atau pengarang kitab itu cuma alamatul bulugh doang. Jadi sebenarnya harus diperinci lagi. Jadi mukallaf, orang-orang yang mendapatkan beban kewajiban bagi dia daripada sholat, puasa, zakat, siapa aja? Yang pertama orang berakal, yang kedua orang yang sudah baligh. Ciri-ciri daripada baligh untuk laki-laki yang pertama adalah keluarnya mani di usia 9 tahun. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki yang sudah pernah mengalami mimpi, ya, terus keluar mani di usia 9 tahun, berarti sudah balik. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dia belum keluar mani juga, berarti belum balik. Ditungguin sampai umur nanti 15 tahun. Kalau 15 tahun belum keluar mani juga, dia tetap dinyatakan balik. Tapi kalau misalkan di bawah 15 tahun dia belum keluar mani, berarti belum balik. Pokoknya batasnya sampai 15 tahun. Kalau misalkan sampai 15 tahun dia nggak keluar mani juga, baru boleh dinyatakan dia ini anak yang sudah balik. Kadang ada permasalahan kayak gini yang didapatkan oleh seseorang, misalkan dia nggak keluar mani sampai umur 15 tahun, berarti 14 tahun ke bawah dia belum balik. Tapi nanti udah 15 tahun, biarpun belum keluar mani, dia tetap bisa dinyatakan seorang yang balik. Itu yang pertama, keluarnya mani sama umur 15 tahun. Ciri yang pertama adalah keluar mani di umur 9 tahun dan dia sudah mencapai usia 15 tahun. Untuk perempuan begitu juga sama.
Tapi ini bedanya ada haidnya. Jadi keluarnya haid sama mani di usia 9 tahun juga untuk perempuan. Dan kalau misalkan sampai umur 14 tahun nggak keluar mani, nggak keluar haid, itu boleh dinyatakan balik ketika umur 15 tahun. Jadi 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun ke bawah misalkan nggak keluar mani ataupun haid, itu nggak bisa dinyatakan sebagai anak yang balik. Kita tunggu sampai 15 tahun belum keluar mani juga, berarti dia tetap kita nyatakan balik. Ya, untuk perempuan. Adapun ciri-ciri mani adalah misalkan kita keluarnya di malam. Kata malam. Dia secara ma'undafik. Kalau di Quran tuh ma'indaf. Tadafuk. Secara apa? Ada hentakan. Ya. Jadi beda dengan buang air kecil kita beda. Jadi dia tuh beda, ada hentakan. Jadi ini nggak perlu dijelaskan. Insya Allah nanti bakal mengalami sendiri, ya. Insya Allah bakal mengalami sendiri kalau kita jelaskan di majelis mulia ini. Lalu kotor ya. Beda ketika antara orang misalkan minum es kelapa, terus dia kebelet banget nahan kencing. Pas mau buang air kecil tuh rasanya ada rasa nikmat. Tapi kalau keluar mani beda lagi. Ada rasa kelezatan yang khusus yang gak bisa diuraikan, kecuali orang tersebut merasakannya nanti sendiri. Ya. Terus baunya juga anyir, kayak putih telur ataupun ujung putih kurma kita gesek-gesekin gini-giniin, nanti kita cium. Itu nanti bakal keluar bau. Dan juga tepung kanji ya. Tepung kanji kalau kita siram kena air panas ataupun air hangat, itu dia akan mengeluarkan aroma. Nah itu baunya seperti itu. Jadi cirinya di malam hari ini, kita misalkan kita malam hari tidur terus mimpi. Itu syarat mani itu 3 tadi. Keluarnya secara hentak, terus ada kelezatan secara khusus, sama baunya tuh anyir ataupun kayak putih telur. Salah satu dari sifat air mani ini ada, kita rasakan di malam hari tersebut, ini bisa dinyatakan air mani dan kita sudah balik di umur 9 tahun. Jadi contohnya misalkan kita malam hari kita tidur, pagi-pagi udah basah celana kita nih, basah semua. Malam kita nggak ngerasain ada kelezatan, nggak kita rasain, nggak ada rasanya. Terus juga nggak ada hentakan juga. Tapi pas kita cium bau anyir, bau putih telur, ya kita cium, berarti ini mani. Karena apa? Karena ada salah satu sifat daripada air mani tersebut. Nah, contoh lagi, misalkan kalau misalkan malam kita mimpi ada rasa yang lezat, tapi nggak ada hentakan, dan pagi-pagi tuh nggak ada baunya. Nah itu juga bisa dikatakan mani. Karena apa? Ada salah satu sifatnya. Kalau misalkan malam kita mimpi, tapi nggak ada rasa kelezatan, terus nggak ada hentakan, baunya juga nggak kayak anyir, nggak kayak putih telur, berarti namanya ngompol. Itu namanya ngompol. Gak jelas ya? Ada yang masih ngompol? Itu syarat yang kedua adalah balik daripada syarat mukallaf. Ini lebih umum ya. Mukallaf ini lebih umum daripada balik. Ini Syekh Salim itu mengisyaratkan bagi pengajar ataupun pembaca kitabnya untuk menjelaskannya secara rinci. Jadi orang-orang mukallaf ini orang-orang yang diberikan beban atau kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat bagi orang yang dibebankan atau diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah berakal. Yang kedua adalah balik, tadi dijelaskan balik. Terus yang ketiga adalah salamatul hawas. Selamatnya indera pendengaran dan indera penglihatan. Jadi kalau misalkan anak-anak laki-laki ataupun perempuan lahir dari kecil dia udah nggak bisa melihat, udah nggak bisa dengar, berarti dia terbebas daripada kewajiban sholat, puasa, zakat. Kenapa? Apa yang mau disampaikan? Dia ngelihat enggak? Kalau misalkan kita sampaikan sesuatu nggak ada manfaatnya,
dia nggak bisa mendengarkan, dia juga nggak bisa melihat. Ya. Jadi nggak sampai ilmu kepada diri seseorang yang buta dan tuli. Makanya orang yang buta dan tuli ini itu dibebaskan dari kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Tapi kalau misalkan ada orang yang cuma buta doang, tapi dia masih bisa mendengar, dia masih bisa dikatakan balik. Karena apa? Karena ilmu masih bisa didengarkan olehnya. Ya, ada orang buta tapi cuma bisa dengar doang, ilmu masih bisa sampai ke kepada nih orang. Bisa nggak? Ya. Bisa. Karena apa? Karena kita masih bisa menyampaikannya lewat nasihat, lewat suara. Islam tuh begini. Rasulullah tuh namanya Nabi Muhammad SAW bin Abdillah. Dia masih bisa mendengarkan. Ajaran-ajaran Islam masih bisa didengarkan oleh dirinya. Bagi orang yang buta doang, dan tapi dia masih bisa mendengar. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang tuli tapi masih bisa melihat. Kita ajarkan dengan apa? Dengan cara tulisan, kita kasih kitab. Berarti dia nih nggak bisa dengar. Misalkan orang ini nggak bisa dengar tapi masih bisa melihat, bisa kasih buku, kita kasih tulisan untuk mengajarkan orang yang tuli ini. Jadi apa? Kalau misalkan cuman buta doang ataupun cuma tuli doang, selamat indera salah satunya itu masih bisa dikatakan boleh, karena selamat indera pendengarannya. Tapi kalau misalkan dua-duanya nggak bisa, nggak selamat indera pendengaran dan penglihatannya ini, berarti dia nggak bisa dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Terus yang terakhir adalah, yang keempat adalah bulughud da'wah. Sampainya dakwah kepada seseorang. Jadi misalkan ada orang di tengah hutan, dai, para pendakwah nggak bisa nyampe ke dalam hutan. Jadi dia dari kecil nih udah di dalam hutan, nggak pernah keluar daripada hutan tersebut. Islam ini nggak nyampe kepada seseorang yang ada di tengah-tengah hutan. Jadi ini orang selamat daripada kewajiban seperti sholat, puasa, zakat. Kenapa? Karena Islam nggak sampai kepada diri seseorang yang ada di tengah-tengah hutan. Makanya sekarang banyak para pendakwah yang datang ke pelosok-pelosok hutan, ya. Sumatera, Kalimantan kan masih banyak hutan. Makanya banyak sekarang pendakwah yang nyusuri itu hutan-hutan di dalamnya. Tapi kalau misalkan ada seseorang tinggal di dalam hutan, dia nggak menerima nasihat apapun, nggak menerima ajaran apapun dari seseorang, makanya dia ini bebas daripada kewajiban untuk sholat, puasa, zakat, segala macam daripada ibadah bagi orang ini. Kenapa? Karena nggak sampai Islam kepada seorang ini. Tuh, yang keempat adalah bulughud da'wah. Kalau kayak kita kan sampai, kita bisa megang HP, media di mana-mana, kita bisa dengar ilmu di mana-mana. Tapi yang paling bagus kita hadir, duduk, bukannya kita nonton di YouTube ataupun baca Google. Misalnya kita mau guru kita Syekh YouTube, ya? Syekh YouTube, memang ada Syekh YouTube ataupun Syekh Google. Jangan sampai kita nanti ditanya di akhirat sama Allah, guru ente siapa? Ada Syekh Google. Mana ada nggak nampak orangnya? Nggak ada. Gaib orang yang gurunya. Tapi yang bagus itu adalah talaki. Dalam ilmu itu yang bagus talaki. Kita bertemu dengan seorang guru, bertemu secara langsung berhadapan. Ini yang paling bagus. Walaupun kita cuma di YouTube, misalkan ada orangnya ada. Kalau syarat di YouTube kita nimba ilmu di YouTube, syaratnya orangnya ada. Ya, kita dengerin tuh ilmunya. Nanti sewaktu-waktu kita datang ke orang yang mengajari di YouTube tersebut. Misalkan Buya Yahya ataupun siapa? Habib Ahmad bin Jindan, Habib Salim bin Jindan. Ya, kita dengerin di YouTube. Nanti kita datang ke beliau, minta ijazah ilmunya dari YouTube. Minta izin sama beliau. Habib, Ustaz, Buya, anda minta izin dengerin ilmu antum yang ada di YouTube. Kalau beliau izinin, insya Allah ilmunya sambung. Tapi kalau cuma baca doang, kita nggak tahu syekhnya, tiba-tiba sebulan belajar di YouTube, datang ke masjid musola, anti bid'ah. Nah ini yang salah. Takutnya begini, setan kan bisa masuk kemana aja.
takutnya setan masuk dalam diri kita, ya kita diumbang-ambing sama setan tuh. Akhirnya penuh amarah. Tiba-tiba belajar dari YouTube, bukan Islam yang rahmatan, Islam yang penuh dengan amarah. Ya, nyisain orang di mana-mana. Hati-hati. Tapi kalau semuanya udah sampai nih, dia sudah berakal, dia sudah balik, indera pendengaran dan penglihatan selamat, ya. Terus dakwah juga nyampe kepada orang ini. Yang kelima nih baru dia masuk ke dalam Islam. Yang kelima adalah Islam. Jadi kalau empatnya udah sempurna nih, yang kelima harus disempurnain, yaitu Islam. Tapi kalau empat-empatnya sempurna, empat-empatnya bagus, akalnya bagus, dia sudah balik, indranya bagus, dakwah nyampe kepada dia, tapi dia nggak masuk Islam, berarti nggak ada mukallaf, nggak ada kewajiban bagi dia. Karena apa? Karena dia kafir, bukan Islam. Karena syarat yang kelima adalah Islam. Kalau dia udah sampai semuanya 4 biji ini, dia harus masuk ke syarat yang kelima, yaitu Islam. Baru setelah masuk Islam, dia diwajibkan baginya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ibadah yang lain dijalankan sama orang ini. Katanya, jadi jelaskan tentang daripada orang-orang yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa lamma nala bika min daril awsabi Muhammad ya'ti wuqudan tawajjahtu ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa bi'li fihi mahmuda wa ay yaktuba 'amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati was silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amalu fata'udu wabira وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغابرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأمين لك والمحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم مددك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين وحقه من المؤدين ولحفظك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووادره ووالغ وضاهر وأم البركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
من الجهاد وآدم راية دين قويم في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بهدي معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين وغدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المدنين والظالمين واغسل لنا بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز الماكن من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا